Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Hai adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Sekolah minggu kelompok Siloam Jemaat Betania. Berjumpa lagi bersama Usi Shen dan Usini. Nah, adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat selalu. Adik-adik yang di rumah, dong semua siap untuk ikut ibadah sekolah minggu kah belum? Kalau sudah, mari semua berdiri dan kita angkat pujian dari lagu Aku Tahu Aku Siap dan Melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap, aku siap, aku tahu aku siap dan melakukan. I know I'm ready, I will do. I know I'm ready, I will do. I know I'm ready, I'm ready, I know I'm ready, I will do. Nah, adik-adik masih tetap berdiri atau angkat lagu pujian It's a Great Day dan Happy Yaya, Happy Yeye. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in
pujian. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, selanjutnya Kato angkat lagu pujian. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Adik-adik tahu toh? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan surga. Jalan-jalan surga. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik di rumah, sebelum kita semua masuk di dalam ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita satu dalam doa. Tapi sebelum itu juga mari kita angkat pujian dari lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil, jari kelingking, jari manis, jari tengah yang panjang, jari tunjuk suka tunjuk, ibu jari yang besar. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih sekarang kami anak-anak sekolah minggu wilayah Siloam akan satu di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik,
Adik-adik semua duduk yang manis, lalu Kato akan dengar cerita untuk anak-anak Indria 1 hingga anak kecil 3. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik anak Indria 1, Shalom. Apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi dengan Usitalia. Usitalia akan menceritakan suatu cerita yang berjudul Kelahiran Yesus. Waktu dahulu, Raja menyuruh semua orang supaya pergi ke kota yang dulu menjadi tempat tinggal keluarga, orang tua, nenek, dan kakeknya. Maria hamil besar dan hampir melahirkan. Namun, Maria dan Yusuf harus mengadakan perjalanan jauh dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Mereka berjalan jauh melewati lembah, menyeberangi sungai. Sebentar-sebentar mereka harus berhenti untuk beristirahat. Karena Maria cepat sekali lelah dan ingin berbaring. Nah, sampailah mereka di Bethlehem. Hari telah malam. Sebentar saya akan mencari penginapan, kata Yusuf. Tok, 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 tok. Yusuf mengetuk salah satu rumah penginapan. Wah, sudah penuh Pak, kata salah satu pemilik penginapan. Tok, 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 tok. Yusuf mencari rumah yang lain. Sudah penuh, kata pemiliknya. Yusuf mencoba dan mencoba lagi. Tetapi semua kamar penuh. Yusuf bingung. Istri saya hampir melahirkan, katanya pada pemilik penginapan. Yusuf memandang Maria yang telah lelah di sampingnya. Maria mengangguk-angguk. Baiklah, kata Yusuf kepada pemilik penginapan. Yusuf segera membersihkan kandang dan menyiapkan tempat untuk tidur. Setelah itu, Yusuf mengajak Maria masuk ke dalam kandang tersebut. Terima kasih Tuhan, kata mereka sambil merebahkan diri. Walaupun sebuah kandang, namun malam itu Yesus lahir. Palungan adalah tempat makanan binatang. Tak ada yang tahu, hanya Yusuf yang menemani. Yusuf dan Maria sangat bersuka cita karena juru selamat yang lama dinantikan sekarang telah lahir. Mereka membungkus bayi yang diberi nama Yesus itu dengan kain lampin, kemudian mengucap syukur karena Yesus lahir dengan selamat. Sekian cerita dari Usitalia. Dadah! Halo adik-adik Indria 2, Shalom. Ada sukacita di hati adik-adik? Pasti ada. Adik-adik, di dalam Alkitab kita menemukan perintah-perintah dari Allah untuk kita. Antara lain di dalam 10 hukum Taurat, di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dan hukum kasih yang ada di Matius 22 ayat 39 dan sebagainya. Isi dari perintah-perintah itu adalah kasih, hidup mengasihi Tuhan, juga sesama. Adik-adik, perintah Allah dalam Alkitab tentang mengasihi bukan saja untuk saudara-saudara kita, adik, kakak, mama, papa, tetapi juga untuk seluruh orang-orang yang dekat dengan kita yang ada di sekitar kita. Di dalam Matius 5 ayat 43, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya terhadap kamu." Perintah Tuhan Yesus di sini adalah mengasihi musuh dan berdoa untuk musuh-musuh, yaitu orang-orang yang tidak suka kepada perbuatan
perbuatan yang baik. Misalnya, orang-orang yang tidak suka terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak suka bohong, orang-orang yang selalu adil, sayang kepada sesama. Adik-adik, contoh hidup mengasihi yaitu menolong sesama. Sayang kepada sesama, kalau ada teman yang susah, misalnya tidak punya pakaian, kurang makanan, kita bisa membantu atau menolong dengan memberi pakaian atau makanan. Adik-adik, mengasihi juga adalah sikap yang baik dan tidak berbuat jahat terhadap sesama. Tidak memukul teman, tidak mengambil barang teman, tidak memukul adik kakak, atau mengeluarkan kata-kata kotor. Mengasihi juga adalah kita berdoa untuk teman yang sakit dan yang susah, termasuk kepada teman-teman yang tidak suka dengan kita atau teman-teman yang sering berbuat jahat. Contoh hidup termasuk kasih kepada musuh atau orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Sikap kita terhadap mereka adalah: 1. Jangan membalas atau jangan membalas perbuatan mereka dengan kejahatan. Yang kedua, harus memaafkan. Yang ketiga, harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik Indria 3, kembali lagi bersama dengan Usisien. Nah adik-adik masih ingat tuh Tuhan Yesus punya mama namanya Ibu Maria. Nah, Ibu Maria mempunyai saudara perempuan bernama Ibu Elisabet. Nah, Ibu Maria dan Ibu Elisabet saling menyayangi satu dengan yang lain. Suatu hari, Ibu Maria pergi berkunjung ke rumah Ibu Elisabet. Ibu Elisabet sangat bersuka cita menyambut kedatangan Ibu Maria. Keduanya saling berpelukan dan Ibu Elisabet mengatakan, "Ini Ibu Tuhanku." Ibu Maria juga sangat bersuka cita dan Ibu Maria menunjukkannya dalam sebuah nyanyian pujian atau ucapan sukacita. Nah, nyanyian Ibu Maria sangat indah. Adik-adik, Usisien sekarang akan membacakan nyanyian pujian Maria. Seperti ini bunyinya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik juga bisa menyatakan sukacita melalui lagu, puisi, ataupun tari-tarian, dan semua itu dilakukan untuk memuji kebesaran Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu.
Hari ini Usi Lydia mau cerita untuk adik-adik anak kecil 1 dan anak kecil 2. Ceritanya tentang proses kelahiran Yesus. Nah, sebelum itu Usi Lydia minta adik-adik untuk baca Alkitab dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Adik-adik jangan lupa baca ya. Nah, sebelum kelahiran Yesus Kristus, daerah Yudea dikuasai oleh Kaisar Agustus. Nama aslinya adalah Octavianus. Ia adalah kaisar Romawi yang memerintah setelah Julius Caesar, pamannya, meninggal. Ia mendapat gelar Agustus yang artinya yang mulia atau leluhur. Nah, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh kerajaan Romawi, atau yang biasa disebut dengan sensus penduduk atau daftar jiwa atau cacah jiwa. Maka pergilah semua mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri dan tempat asalnya atau tempat di mana mereka memiliki hak kependudukan atau hak warisan, termasuk Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf mendaftarkan diri dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan dari Daud. Ketika tiba di sana, tiba waktunya untuk Maria melahirkan. Namun, tidak ada satu tempat pun di rumah penginapan untuk mereka. Semua tempat penginapan sudah penuh karena banyak orang yang datang ke kota untuk mengikuti sensus penduduk. Yusuf dan Maria berjalan mencari tempat. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tempat, yaitu kandang domba. Di kandang domba itulah Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu diberi nama Yesus yang artinya Tuhan Juru Selamat. Yesus lahir di kandang hina, namun ia adalah raja atas segala raja yang datang untuk menyelamatkan manusia. Semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Selamat siang, adik-adik anak kecil 3. Shalom. Sekarang ini Usi Thalia akan menceritakan tentang kisah Yesus diungsikan ke Mesir. Tetapi adik-adik harus membaca Alkitab dulu. Pembacaan kita di Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Herodes begitu gelisah setelah tahu bahwa Raja Yahudi yaitu Kristus sudah datang. Ia mengerti bahwa Raja yang dimaksudkan oleh orang-orang Majus itu adalah Mesias yang kedatangannya sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Herodes merasa kedudukannya sangat terancam dan kekuasaannya akan segera berakhir. Karena cemburu, maka telah banyak orang disuruh untuk dibunuh olehnya. Bahkan anak kandungnya pun dibunuh. Hidupnya yang jahat itu menakutkannya dan membuatnya sangat gelisah. Secara diam-diam, Herodes memanggil orang Majus itu dan bertanya tentang apa yang didengarnya dari ahli-ahli Taurat tentang Bethlehem. Ia meminta orang Majus untuk menyelidiki apakah di sana sungguh-sungguh lahir seorang raja, dan kembali memberitahukan kepadanya. Satu malam lamanya orang-orang Majus itu tinggal di Bethlehem. Malam itu Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya pulang ke negerinya mengikuti jalan lain. Dengan demikian, gagallah maksud Herodes untuk membunuh anak itu, dan secara diam-diam mereka pun pulang ke negeri di timur. Tak ada yang mengetahui kabar selanjutnya dari mereka. Herodes raja yang jahat itu tidak bisa tidur.
Ia mondar-mandir, gelisah, memikirkan para ahli bintang itu. Mengapa mereka belum juga kembali kepadanya? Dia sudah tak sabar lagi menunggu kedatangan mereka. Dan bagaimana raja yang baru lahir di Bethlehem itu? Dia ingin sekali menemukannya dan membunuhnya. Herodes sudah kehilangan kesadarannya. Dia ingin segera membunuh raja itu. Tapi Allah tak mungkin menyetujui rencana raja yang jahat itu. Allah melindungi raja yang baru lahir itu. Yesus, anak itu masih di Bethlehem. Ia tidak tidur nyenyak. Yusuf dan Maria juga tidur lelap. Yusuf mendapat petunjuk dari seorang malaikat Tuhan dalam mimpinya. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun terbangun, terkejut karena mimpinya itu. Segera ia membangunkan Maria istrinya dan menceritakan apa yang telah dikatakan malaikat itu. Mereka mengerti bahwa itu adalah pesan dari Allah sendiri. Di tengah malam itu mereka harus berkemas-kemas. Yusuf segera mengikuti perintah itu. Ia tidak merasa keberatan apapun. Kehendak Allah segera dijalankannya tanpa keraguan-raguan. Malam itu juga malam yang penuh gelap gulita. Berangkatlah mereka ke Mesir, perjalanan yang sangat jauh. Lama mereka berjalan dengan susah payah. Tetapi setelah beberapa hari, akhirnya sampailah mereka ke Mesir. Sekarang mereka aman. Di sana Raja Herodes yang jahat itu tidak bisa mencelakakan Yesus, sebab Tuhan melindungi mereka. Demikianlah cerita dari Usitalia. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik di rumah, tadi sudah mendengar cerita bukan? Sekarang, usi-usi pengasuh mau memberikan adik-adik pertanyaan. Nanti adik-adik jawab ya. Sekolah minggu, hari ini Usi mau memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti biasanya. Dengarkan pertanyaan-pertanyaannya, lalu dijawab ya. Pertanyaan pertama untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 1. Siapakah nama ayah dan ibu Yesus? Yusuf dan Maria atau Adam dan Hawa? Ya, benar. Yusuf dan Maria. Pertanyaan kedua masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 1. Apa nama tempat yang dipakai untuk membaringkan bayi Yesus? Tempat tidur atau palungan? Ya, benar sekali. Palungan. Pertanyaan yang berikut untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Bagaimana contoh hidup mengasihi? Membiarkan teman yang sedang kesusahan dan membalas kejahatan dengan kejahatan?
Atau menolong teman yang sedang mengalami kesusahan dan tidak berbuat jahat. Ya, benar. Menolong teman yang sedang mengalami kesusahan dan tidak berbuat jahat. Pertanyaan yang berikut masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak indria 2. Contoh sikap hidup yang benar dengan musuh-musuh kita yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saling memaafkan, mendoakan agar mereka tidak berbuat jahat lagi, atau membalas kejahatan dengan kejahatan dan pendendam. Ya, benar sekali. Contoh sikap hidup yang benar untuk musuh-musuh kita yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saling memaafkan, mendoakan agar mereka tidak berbuat jahat lagi. Pertanyaan yang berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak indria 3. Siapakah nama saudara perempuan dari Maria? Ayo siapa? Deborah atau Elizabeth? Ya, jawabannya Elizabeth. Pertanyaan yang berikut untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak indria 3. Masih untuk adik-adik indria 3 ya. Bagaimana cara Maria menunjukkan rasa sukacitanya ketika bertemu dengan Elizabeth? Caranya dengan menaikkan pujian dalam bentuk nyanyian, atau caranya dengan menaikkan pujian dalam bentuk tarian. Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu menaikkan pujian dalam bentuk nyanyian. Nah, pertanyaan berikutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Di manakah bayi Yesus dilahirkan? Di kota kecil bernama Bethlehem atau di sebuah kota yang bernama Nazaret? Ayo, di mana? Ya, benar. Di kota kecil bernama Bethlehem. Pertanyaan yang berikutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Dengan apakah bayi Yesus dibungkus dan di manakah bayi Yesus dibaringkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dibungkus dengan kain yang sangat indah dan dibaringkan di tempat tidur yang mewah. Atau dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan.
Ya, benar sekali. Bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Pertanyaan yang berikut untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2, dengarkan pertanyaannya ya. Apa perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus Octavianus? Mendaftarkan semua orang di Mesir untuk melakukan sensus penduduk, atau mendaftarkan atau melakukan sensus penduduk kepada semua orang di seluruh kerajaan Romawi. Ya, benar sekali. Mendaftarkan atau melakukan sensus penduduk kepada semua orang di seluruh kerajaan Romawi. Pertanyaan yang berikutnya masih untuk anak kecil 2. Di tempat manakah Maria melahirkan bayi Yesus? Di kandang domba atau di rumah penginapan? Ya, benar sekali, di kandang domba. Pertanyaan yang berikut untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Bagaimana perasaan Raja Herodes ketika tahu bayi Yesus telah lahir? Raja Herodes senang dan memberikan selamat kepada Ibu Maria. Atau Raja Herodes gelisah dan takut posisinya sebagai raja akan tergantikan oleh Yesus. Ya, benar sekali. Perasaan Raja Herodes yaitu Raja Herodes gelisah dan takut posisinya sebagai raja akan tergantikan oleh Yesus. Nah, pertanyaan terakhir untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Apa alasan Yesus diungsikan ke Mesir? Karena Herodes ingin berbuat jahat kepada Yesus akibat rasa cemburu, atau karena Yesus sudah besar dan harus keluar dari Betlehem. Ya, benar sekali. Karena Herodes ingin berbuat jahat kepada Yesus akibat rasa cemburu. Oke adik-adik, itulah pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih karena sudah menjawab. Adik, para pengasuh sudah memberikan pertanyaan dan adik-adik juga sudah boleh menjawabnya di rumah. Sekarang Katong punya sekolah minggu hampir selesai dan Katong akan masuk di dalam doa. Tapi sebelum berdoa, mari Katong angkat pujian Yesus sayang semua. Sayang semua.
Adik-adik, Katong akan berdoa. Untuk itu semua dalam sikap berdoa, lalu Katong satu di dalam doa. Mari Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu. Biarlah sekolah minggu yang kami lakukan dari awal hingga pada akhirnya, puji-pujian kami, juga cerita yang sudah boleh kami dengarkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami, dan juga untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa kami mendoakan adik-adik dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan juga pendidikan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, sekalipun dalam keadaan COVID-19, kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan adik-adik semangat untuk rajin belajar dan juga rajin untuk sekolah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjaga dan membesarkan kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati para pengasuh kami yang senantiasa setia dalam mengikuti sekolah minggu, tunas, dan juga segala kegiatan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati keadaan sekarang ini, biarlah COVID-19 boleh segera berakhir dan kami boleh kembali bertemu untuk mengikuti sekolah minggu dan tunas bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, kami mau akhiri doa ini dengan doa sempurna, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, semua dipersilakan berdiri, lalu kita terima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, juga sukacita dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua mulai dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik di rumah, tadi kita sudah selesai dengan ibadah kita. Adik-adik masih ingat tidak biasanya Usi dan Bubu semua sebelum mengakhiri biasanya bilang apa? Adik-adik di rumah harus jaga kesehatan, harus rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa kalau keluar harus pakai masker. Oke adik-adik, dan jangan lupa juga untuk adik-adik tetap rajin belajar karena kan adik-adik ada di minggu tes tengah semester. Oke adik-adik? Oke, Sampai Umi. jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.